Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Dan tentunya bahagia selalu, karena hari-hari dilewati tanpa bahagia nampaknya nggak akan pernah sempurna. Apapun yang terjadi, apapun yang harus kita lewati, kita harus berbahagia. Seperti di podcast TV Show kali ini, aku sangat bahagia sekali karena kembali aku bisa berbincang bersama dengan seseorang yang sangat kreatif sekali. Siapakah dia? Pemirsa, siapa yang gak suka sama yang namanya brownies? Ya, ada brownies kukus, ada brownies panggang, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada beberapa orang yang sampai ngidam-ngidam nih untuk makan brownies. Sekarang ngebayangin itu tuh bisa melted di mulut dan rasanya bisa bikin kita tuh happy banget. Apalagi sekarang kita tahu bahwa varian brownies ini semakin banyak sekali. Dan itu juga menjadi satu ide dari Mbak Selvia Angelina yang saat ini menjadi seorang pengusaha brownies. Kita langsung ngobrol aja yuk sekarang juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Selvia. Ya, waalaikumsalam Mbak Irma. Oke, panggilannya apa nih yang enak nih? Kayaknya lebih enak Vivi aja kan. Vivi aja, oke. Biasa sehari-hari dipanggil Vivi ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Vivi, apa aktivitas Mbak Vivi sekarang ini? Masih produksi browniesnya sendiri sih ya gitu. Oke, jadi kamu produksi brownies sendiri. Kesibukan kamu ya udah sehari-hari ini kamu produksi brownies aja terus begitu ya. Brownies yang kita lihat ada di hadapan kita ini pemirsa, ini adalah produksi langsung dari Mbak Vivi. Produksi langsung itu maksudnya bikin sendiri atau kamu ngambil dari tempat lain terus kamu jualkan kembali atau bagaimana? Ini kebetulan ini produksi sendiri. Jadi semuanya kita bikin dari awalnya itu sendiri juga sih di browniesnya ini. Oke. Nah, bicara tadi ya, aku tuh udah banyak banget, ada beberapa rekan-rekan juga yang aku bincang-bincang di sini tuh tentang usaha makanan. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari usaha makanan khususnya di Indonesia, terlebih di kondisi pandemi saat ini? Ya, kalau menurut aku sendiri sih ya Mbak ya, makanan itu kan emang dari dulu itu nggak akan pernah ada habisnya, soalnya emang kebutuhan dasar manusia itu adalah makanan. Apalagi ketika udah kita berada di era digital ya, kita nggak harus mempromosikan makanan kita door to door, dari rumah ke rumah, melalui saudara atau saudara, tapi melalui digital kita bisa jualan dari Jakarta, bisa dikirim kemanapun, selama emang produk kita memang bisa dikirim kemanapun juga. Dan kebetulan produk saya ini emang bisa dikirim ke seluruh Indonesia sih. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini sepertinya adalah satu usaha yang memikirkan perkembangan zaman gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang kalau kita jualannya di Jakarta nih, ya kemudian yang beli bukan cuma orang Jakarta, banyak orang dari luar daerah juga ingin coba, bahkan dari luar negara pengen coba ya. Insya Allah. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memasarkan produk kita. Tapi bicara tentang produk dan juga kamu yang berjualan, punya ide sejak kapan sebenarnya berjualan atau berbisnis? Sebelumnya kamu punya aktivitas apa? Sebelumnya sih emang saya ada bekerja dari tahun 2008 saya mulai bekerja di salah satu stasiun televisi lah. Itu saya baru resign itu sekitar 2014. Nah itu saya baru mulai usaha ini. Sebenarnya sih awalnya belum ke makanan manis, lebih ke spaghetti panggang. Nah, jadi suatu ketika itu, kenapa saya bisa bikin brownies? Sebenarnya ini kan idenya ini frozen brownies kan. Jadi awalnya itu anak saya itu pengen ngebawa browniesnya itu ke sekolah. Waktu itu dia masih TK. Nah, dari ada salah satu brownies bukan bikinan aku sendiri. Jadi dia bilang gini, Bunda, aku mau dong dibawain brownies, tapi kan kalau dibawa di kotak makan itu pasti akan lengket ya kan. Apalagi kalau sampai siang itu pasti akan lengket. Nah akhirnya karena waktu itu aku bikin spaghetti panggang, jadi aku kan punya aluminium foil yang selalu ready stock. Nah akhirnya aku gunting-gunting, coba digulung, nih Kak bawa nih ke sekolahan. Nah ketika dia bawa itu teman-teman tuh pada suka, mau dong dibikinin kayak gini. Nah akhirnya saya ikut kursus bikin browniesnya itu. Tapi ketika kursus itu kan kita seperti orang banyak bilang resep sama, tangan pasti beda. Itu saya juga sempat ikut beberapa kali percobaan sampai akhirnya temu resep yang pas. Soalnya ketika di frozen brownies ini, brownies resep biasa itu nggak akan bisa gitu. Oke, ada teknik khusus nih. Ya, ada resep yang lain. Ya nggak apa-apa nih aku kasih tahu. Jadi misalnya
kalau brownies biasa itu ketika masuk ke freezer atau ke kulkas bagian atas itu dibekukan akan menjadi keras. Tapi Betul. Insya Allah kalau frosty brownies ini karena emang komposisi coklatnya lebih banyak, jadi dia akan lebih lembut sih. Gitu. Walaupun dibekuin dia nggak akan keras. Jadi walaupun dibekukan dia hanya akan dia mendingin, tapi kalau nanti aja. di suhu ruang saja, di suhu ruang kembali, itu akan kembali kayak brownies yang biasa yang lembut gitu ya. Gitu Oke. Oh, wow, menarik banget ya. Ini berarti kamu bener-bener cari resep itu sendiri, kamu riset sendiri kayak gitu ya. Ini tapi di awal kamu tadi ya sempat kerja, terus memutuskan untuk resign. Kenapa gitu? Pasti setiap orang yang resign punya alasan kan. Iya sih. Sebenarnya karena suami saya juga kerja di TV juga. Baik. Dan saya juga kerja di TV. Sibuk. Jadi kita nggak pernah ketemu waktu yang pas untuk bisa barengan gitu. Sampai akhirnya satu titik, kenapa nih aku juga kan emang hobi masak juga. Masak manis bukan masakan yang asin sih. Padahal orang tua juga ada catering sebenarnya, tapi lebih condongnya ke makanan yang manis. Jadi waktu itu aku bilang sama suami saya, kayaknya kita salah satu harus ada yang ngalah. Soalnya kalau ketika kita dua-duanya berjalan di TV, apalagi saat itu di tahun 2009-2010 itu TV kan emang lagi gencar banget dan load kerjanya tuh tinggi banget dan jam kerjanya pun nggak ada gitu kan. Mau nggak mau ya udah ketika di 2013 saya resign, diulur-ulur, akhirnya baru 2014 benar-benar resign, saya kursus, barulah jadi si awal mulanya ini. Oke, awal mulanya berarti awal mulanya adalah karena kamu pikir nggak mungkin nih bisa kayak gini dan nggak punya waktu quality time gitu ya bareng sama keluarga. Tapi tadi kamu bikin awalnya itu adalah spaghetti panggang gitu. Memang kamu bisa bikin spaghetti panggang itu awalnya hanya untuk anak-anak gitu ya, artinya untuk di rumah, namanya seorang ibu kan ingin memberikan makanan yang enak-enak nih buat keluarga. Atau memang kamu sudah lama buka open PO lah gitu? Sebenarnya sih waktu pas saya masih di stasiun TV sempat saya bawain kayak makan kayak spaghetti panggang itu ke teman-teman dijualin. Emang alhamdulillah feedbacknya juga emang baik sih. Nah itu emang kayak aduh apa kesana gitu. Sempat juga saya jualan martabak imut dulu tuh, sempat ikut juga di pensi anak sekolahan. Ya ampun. Di bazar-bazar saya sempat ikut juga sama suami, kita bikin sampai waktu itu atasan saya dari eksekutif produser saya ngomong, Vi, lu yakin lu keluar dari sini dengan jabatan lu asisten produser mau jualan martabak? Oke, martabak imut lagi kan? Iya, bener. Emang waktu itu emang secara ya kita bulanan oke lah, gajinya tuh udah lumayan banget, tapi ya kita harus bisa keluar dari zona nyaman untuk menyelamatkan keluarga dalam hal gue harus mempertahankan keluarga gue biar gue bisa tetap bersama anak-anak aku juga gitu loh. Soalnya ketika masih di sana bukannya menjelekkan pekerjaan di televisi ya, soalnya kan pasti akan berbeda-beda. Ketika itu kita punya waktu di hari Senin doang, sedangkan anak sekolah. Nah itu agak sulit. Jadi ya akhirnya aku memutuskan coba deh kita bikin online shop, kita jualan. Tapi emang dari awal itu online shopnya itu langsung jualan makanan sih. Langsung jualan makanan. Berarti kamu belum pernah nih coba untuk jualan-jualan yang lain karena memang kamu punya minatnya dalam makanan gitu ya. Bener. Dan emang suka makan juga sih. Kayaknya semuanya harus dimulai dari sesuatu yang disukai ya Kak Vivi ya. Bener. Artinya kalau kita sudah menyukai sesuatu itu akan lebih mudah untuk kita menjalankannya gitu. Coba-cobanya juga jadi enak gitu karena happy gitu kan, mau gagal itu makanan atau enggak tetap aja dimakan. Oke, kita akan ngobrol lebih dalam lagi pastinya dari mana kamu dapat ide itu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Podcast TV Show.